Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita bertemu di dalam program Tafsir Jalalain, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel bersama Sakuna Rahmat. Dan insyaallah kita akan memulai program Tafsir Jalalain, dan Tafsir Jalalain ini disusun oleh Al-Alamah Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Alamah Jalaluddin As-Suyuti insyaallah. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan bahas muqaddimah ya, muqaddimah terkait dengan tarjamah atau biografi ya, biografi dari kedua imam ini, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Adapun kitab yang kita gunakan yaitu Tafsir Jalalain terbitan Maktabah Al-Iman ya, Al-Mansurah Misr, dan telah dimurojaah oleh Dr. Muhammad Tamir. Beliau adalah dosen di kuliah Al-Ulum di Qism Syariah, kuliah dari Ulum Qism Syariah. Baik, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa ba'd. Baik, yu'tabaru tafsirul Jalalain ya, dianggap tafsir Jalalain yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, min ashari kutubi tafsir biroi. Ini adalah kitab tafsir yang paling terkenal, tafsir biroi. Ini tafsirnya tafsir biroi, yaitu ra'yu ya, dengan pendapat. Wa qad kana amaluhuma fihi ala nahwi tali, dan sungguh pekerjaan keduanya atau kedua Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti ini adalah sebagai berikut. Haisu Pasarul Imamu Jalaluddin Al-Mahalli Anis Pasani minhu. Jadi Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan ya bagian yang kedua, yaitu dimulai dari surat Al-Kahfi sampai dengan An-Nas. Jadi beliau itu memulai dari Al-Kahfi sampai dengan, kemudian juga surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah, kemudian beliau meninggalkan surat Al-Baqarah sampai dengan Al-Isra. Kemudian beliau memulai dari surat Al-Kahfi sampai dengan surat An-Nas. Begitu. Itu Jalaluddin Al-Mahalli. Dan ingat, Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya, syekhnya, syekh dari Jalaluddin As-Suyuti. Paham ya? Gitu. Wa pasarul Imamu Jalaluddin As-Suyuti, kemudian menafsirkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti anisfal awal minhu. Ya, ada surat Al-Baqarah kecuali surat Al-Baqarah. Jadi beliau menafsirkan dari Al-Baqarah sampai dengan Al-Isra. Itu mekanisme penafsirannya. Ya, wa yadharu dzalika min qauli Suyuti, dan nampak hal tersebut dari perkataan As-Suyuti rahimahullah fi akhir tafsir suratil Isra. Ya, pada akhir surat Al-Isra. Jadi kata beliau, hadza akhiru ma kamaltu bihi. Ya. Ini adalah akhir yang aku sempurnakan dengannya. Tafsirul Qur'anil Karim, tafsir Al-Qur'anul Karim alladzi alafahu Syekhul Imam Al-Alim ya, Al-Alamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Ya. Yang telah menyusunnya yaitu Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Muhaqqiq, yang muhaqqiq peneliti, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh ya kita mengatakan kepada alim radhiyallahu anhu. Gitu. Intah. Wa qad sara As-Suyuti rahimahullah, dan sungguh telah berjalan As-Suyuti, atau maksudnya telah mengikuti ya As-Suyuti wafqa manhajil Mahalli. Jadi sesuai dengan manhajnya Al-Mahalli dalam menafsirkan. Min haitsu al-ikhtisaru, dari sisi ikhtisar, ringkas. Ya, jadi ini makanya tafsirnya biroi dan juga lugawi. Ya, jadi tafsirnya apa? Lugawi, ikhtisar, ringkas,
Wadikoh juga teliti. Wa adamul istidrad, ya, apa itu? Tanpa ngawur, jadi nggak kesana sini nafsirkan. Jadi fokus nafsirkan apa? Menafsirkan dalam sisi lugawiyah. Nah nanti juga kita ketemu i'rabnya sedikit-sedikit, mubtada, khobar gitu. Nanti akan nampak di sini. Ya, juga ba zaidah dan sebagainya. Gitu. Dan beliau juga menafsirkan dari sisi makna. Fi tafsiril ayat, dalam menafsirkan ayat. Jadi yang pertama nih dari sisi maziyah atau keistimewaan tafsir Jalalain ini ikhtisar, ringkas, tapi dikoh juga, ya, teliti, gitu. Kemudian adamul istidrad, ya, jadi tidak ngawur kemana mendi, tidak membahas yang tafsir ayat. Mimma yush'iru, ya, dari apa yang telah menyebar informasinya. Wa ka'anal kitaba kullahu, dan seakan-akan kitab itu limu alifin wahidin. Kenapa? Ya dua-duanya sama metodenya, baik Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli maupun Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti gitu. Paham ya? Ini adalah apa yang telah menyebar, ya. Jadi seakan-akan tafsir Jalalain itu disusun oleh satu orang. Tanbih, nah, tapi di sini ada tanbih dalam kitab ini. Ini kayaknya khusus ya untuk terbitan ini. Qadwa qa'a fi hada tafsir, ya, telah nampak ya atau telah terjadi dalam tafsir ini ba'dul mukhalafat, ya, sebagian hal yang menyelisihi mukhalafat al-khosoh, ba'dul mukhalafatil khosoh, ya, sebagian yang menyelisihi secara khusus bi ayatil asma wa sifat, dalam ayat-ayat asma wa sifat. Nah, ini terkait dengan akidah, ya. Haitsu najidu fiha ba'dal muwafaqah, yang mana, ya, kita dapati di dalamnya ba'dal muwafaqah, ya, sebagian persesuaian li aqwalil asy'ariyah, ya. Ini dari sisi akidah, ya. Jadi di dalam menafsirkan nanti juga ada, ya, ada ininya, ada terkait dengan penafsiran juga. Ada hal yang terkait dengan misalkan ketidaksesuaian, ya, dalam sebagian surat, ya, berdasarkan pendapat para ahli ilmu. Tapi nanti kita juga lihat, ya, karena ini tafsirnya adalah tafsir biroi dan juga lugawi, gitu, ya. Itu awil jahmiyah, ya, jadi jahmiyah, awil mu'tazilah, au ghairihim, ya. Jadi terdapat persesuaian dengan perkataan Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, au ghairihim. Tapi kita tentu tidak memperpanjang dalam hal ini, ya. Kita mengambil faidah lugawiyahnya, ya. Wal haqqu fi dzalika, nah oleh sebab itu maka yang benar dalam hal itu wa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah, dan apa yang telah, ya, menyepakati di dalamnya ahlus sunnah wal jamaah, isbatu ma asbatahullah, ya, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan li nafsihi, untuk dirinya, wa ma asbatahu lahu Rasulullah, dan apa yang telah menetapkan baginya Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita ambil pendalilan tentang asma wa sifat itu tentu dari Al-Quran dan Sunnah, itu bima yaliku bihi subhanahu wa ta'ala, ya, apa yang layak baginya subhanahu wa ta'ala, min ghairi tasbih, tanpa tasbih, tanpa penyerupaan, wala ta'wil, ya, tanpa juga ditakwil, ya, ditakwil, dibawa maknanya kepada makna yang lain, wala ta'til, ya. Itu ma'a i'tiqadi adami musyabahatil makhluk, ya, bersama dengan i'tiqad, ya, yaitu keyakinan, ya, yaitu tidak adanya keserupaan dengan makhluk, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ini surat apa nih? Syura, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, wa huwas samiul basir, dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sudah, tidak perlu diterjemahkan lah kalau itu, ya. Yuk kita lanjut sekarang ke terjemah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Terjemah ini bukan terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan, ya.
Ini biografi ya, biografi siapa? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Huwa Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Ya, jadi beliau Syafi'i ya, madhab. Mahalli itu apa? Mantikoh. Ya, karena beliau ini orang yang bertinggal di Al-Mahalli ya. Jadi ini satu tempat di Mesir. Ya. Al-Mulaqab yang mana beliau memiliki laqab yaitu Jalaluddin. Ya, jadi nama asli beliau siapa? Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli. Ya, Mahalli itu tempat beliau. Ya, Asy-Syafi'i. Al-Mulaqab bi Jalaluddin Al-Usuli. Beliau juga ahli usul. Ya, Al-Mutakallim. Ya, Al-Faqih Al-Mufassir. Ya, mutakallim maksudnya orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu balaghah ya. Kemudian Al-Faqih, beliau ada orang yang faqih, Al-Mufassir. Wulida bi Misra. Beliau lahir di Misra, Mesir. Kadek ya. Ini bukan Misra Comro, bukan. Ya, tapi ini Misra di Misra sanata sab'umi'atin wahid wa tis'in, tahun 791 Hijriah. Wa kana bari'an, dan adalah beliau orang yang mahir, bari itu mahir. Bil adidi minal fununil ilmi, pada kebanyakan atau sejumlah dari pan-pan minal funun ya, dari keilmuan, wal ulum, dan juga cabang-cabang keilmuan. Wa kana ayatan fi zakai wal fahmi, dan adalah beliau ya ciri dalam hal kepandaian, wal fahmi, dan pemahaman, wa minas sairina, dan diantara orang yang berjalan ala sunnati salaf, yaitu berjalan di atas sunnah orang terdahulu, bisalah, dalam masalah kesolehan, wal wara, dalam kehati-hatian, al wara, wa taqwa, dan juga dalam masalah takwa ya, orang yang apa, yang soleh, wara, dan juga takwa. Yaqulul haqqa, beliau mengatakan yang benar, wala yahsya fillahi ta'ala laumata laim, dan beliau tidak takut ya dalam jalan Allah Ta'ala laumata laim, yaitu celaan orang yang mencela, orang yang pemberani ya. Wa uridu alaihil qada, dan telah ditawarkan kepadanya al-qada ya, ditawari jadi hakim, pamtana, maka beliau menolak ya, pamtana, maka beliau tidak mengambil hal tersebut. Masya Allah. Wa qad tawalla at-tadrisa fil madrasatil muayyidiyah ya wal barkukiyah. Jadi beliau tawalla ya, beliau melakukan tadris, beliau melakukan pengajaran itu di madrasah al-muayyidiyah dan juga barkukiyah. Jadi dua madrasah ya, wallahu alam ini muayyidiyah wal barkukiyah ini madrasah di mana ya letaknya, wallahu alam gitu. Ya, ini adalah tempat beliau mengajar. Walahul adidu minal musannafat, dan beliau memiliki banyak dari karangan ya al-ilmiyah, musanafatil ilmiyah fil fikhi wal usul. Nah, ini ulama ya. Jadi beliau memiliki karangan dalam masalah fikih, usul, wa ghairihima, dan yang selainnya minal ulum. Minha, nah ini yang pertama adalah Syarhul Waraqat fil Usul ya. Jadi usul fikih ada kitab Al-Waraqat namanya. Nah, beliau menyusun kitab Syarhul Waraqat fil Usul. Kemudian Syarhul Manhaj ya fil fikhi, beliau juga menyusun kitab Syarhul Manhaj fil fikhi. Kemudian Syarhul Jam'il Jami' ya fil Usul. Kemudian Kitabun fil Jihad ya wa ghairuha, dan yang selainnya minal musannafatil qayyimah, dari susunan-susunan yang berharga. Masya Allah ya, itulah ulama ya. Coba berapa kitab yang sudah kita susun? Hah? Berapa? Belum ya. Padahal mereka masih muda ya, tapi Masya Allah susunannya banyak gitu. Mudah-mudahan lah satu saat kita bisa. Amin. Wa tufiya sanata samanumiatin arba'ah wa sitina hijriyatan. Beliau wafat tahun 864 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Ya, Allah menyayangi dengan rahmat yang luas. Wa nafa'anal muslimina biilmihi, dan telah memberikan manfaat bagi kita, wal muslimin, dan muslimin biilmihi itu. Wa alhaqana bihi ya, dan mempertemukan kita dengannya ala khairi halin ya, mudah-mudahan ya, ala khairi halin, pada
keadaan yang paling baik. Innahu huwas samiul mujib, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha menjawab. Itu yang pertama ya, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli. Dan yang kedua yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kita sebelum masuk ke tafsirnya, kita pahami dulu biografinya, baru nanti insya Allah mulai besok kita masuk ke tafsirnya ya, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan usia panjang, amin. Nggak tahu ya, nggak tahu namanya usia. Seperti contoh deh yang baru-baru ini kan, ke stadion gimana tuh, Kanjuruhan itu kan nggak ada yang berniat datang untuk wafat, kan nggak ada. Semuanya datang mau apa? Mau nonton bola. Ya betul nggak? Ya, kan tidak direncanakan. Apakah mereka sudah merencanakan untuk kematian? Nggak ada. Ya datang untuk apa? Untuk nonton sepak bola. Ya karena kondisi, wallahu alam gitu ya. Karena kita juga nggak tahu dengan kondisi yang terjadi. Gitu. Ya sudah Allah menakdirkan kematian ya, di tempat itu. Nah maka kita juga nggak tahu gitu kan. Datang untuk mengajar misalkan, ternyata Allah menentukan kematian kita misalkan di tempat mengajar, wallahu a'lam. Oleh sebab itu maka kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan usia dalam apa? Dalam ketaatan. Kenapa kita meminta untuk dipanjangkan usia dalam ketaatan? Kenapa? Karena tidak tahu kan berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka kita memohon kepada Allah agar dipanjangkan usia dalam ketaatan. Baik. Yang kedua sekarang terakhir nih untuk mukadimah ini. Mudah-mudahan istiqomah ya, setiap hari kita bisa bikin konten ini. Konten apa nih? Jalalain ya. Pasti Jalalain. Tarjamatul Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ya, yaitu biografi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Huwa Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Ya, Huwa Abdurrahman Jalaluddin bin Kamal bin Kamaliddin Al-Khudairi As-Suyuti. Sama ini, orang Khudair. Ya. Al-alim al-muhaddis ya, al-mutabahhir. Orang yang alim, kemudian muhaddis ya. Mutabahhir itu orang yang ahli kayak lautan. Mutabahhir itu orang yang kaya lautan. Fi syata fununil ilmi, pada berbagai macam pan keilmuan. Sohibut tasonif, beliau memiliki susunan yang banyak, yang masyhur. Sohibut tasonifil masyhurati, beliau adalah pemilik ya susunan-susunan yang banyak. Wulida sanata, ya, beliau lahir pada tahun sama numi'ah tis'ah wa arba'ina hijriyah di Misro, sama ini ya, dia beliau lahir tahun 849 di Mesir. Wa qad kana za akliyatin mausu'iyatin, beliau adalah pemilik akliyah yang luas ya, mausu'iyah itu apa? Sangat luas ya. Hafizan likasirin minal mutun. Nah, ini. Beliau juga menghafal banyak mutun, banyak matan-matan fi mukhtalafil ulum, pada berbagai macam bidang ilmu. Wa kana rihlatan fi talabil ilmi, dan adalah beliau pergi untuk rihlah mencari ilmu. Haitsu rahila ila Syam, atau haitsu rahala ila Syam, beliau pergi ke Syam. Wal Hijaz, Hijaz wal Yaman, ke Yaman ya. Wal Hind, ke India. Wal Maghrib, ke Maroko. Ingat, Maghrib itu Maroko ya. Wal Ghairiha, dan yang lainnya. Minal buldan, dari negara-negara. Tapi ingat, perginya itu tolaban lil ilmi ya, bukan jalan-jalan. Tapi tolaban lil ilmi, laisa masyian li mana? Li siyahah. Bukan. Kita laban lil ilmi. Nah, naonan kalau cuma sekedar siahah lah ya. Wa qad kana ya asyhara ahli zamanihi ya, dan adalah beliau orang yang paling masyhur ya pada ahli zamannya. Wa agzarahum ilman, paling deras nah ilmunya. Insyaallah agzarahum. Tahu kan? Al-mataru ghazir. Ya, hujan itu deras. Nah, ini bukan hujan yang deras, tapi apa? Ilmu.
wa agzaruhum ilman wa qad tawala tadris wal ibta fi aslihi, dan beliau ya ini melakukan tadris dan juga mengeluarkan fatwa fi aslihi pada masanya, wa tabaqat ya syahratuhu al-afaq ya, jadi melingkupi kemasyhurannya ini al-afaq, ufuk, berbagai penjuru ya, saking masyhurnya ini ya. Kalau gitu, ini orang zaman dulu nih belum ada medsos ya, tapi masya Allah masyhur. Wa qad nasha rahimahullahu yatiman. Nah ya, ini salah satu nih, beliau itu tumbuh dalam keadaan yatim. Wa asya fi hayatihi ya mutakhalliqan bi akhlaqil ulama, dan beliau hidup pada kehidupannya itu berakhlak dengan akhlaknya ulama wal afadil ya, akhlaknya ulama dan para orang-orang yang memiliki keutamaan gitu. Gunia nafsu, jiwanya itu, atau gina nafsu, jiwanya itu kaya. Apipan kariman, orang yang lembut ya, dan juga mulia gitu. Mutabaidan anjawil jah wa sultan, beliau jauh dari orang yang memiliki kemuliaan dan juga kekuasaan. Jadi orangnya justru menjauh dari orang yang pemilik kekuasaan dan dan kemuliaan. Wa kana talabuhul ilma ya, dan adalah beliau mencari ilmu ala aidi kasirin minal masyayikh. Beliau mencari ilmu itu dari banyak tangan dari para masyayikh. Yaqulu akhadtul ilma an sitimi'ati nafsin. Saya mengambil ilmu dari 600 orang. Wa qad nazamtuhum fi urjuwatin. Nah, jadi beliau telah menyusun mereka dalam urjuwah ya. Atau dalam urjuzah, fi urjuzatin intaha. Wallahu alam, ini apa nih urjuzah? Ana cari-cari mana urjuzah ini apa? Ya, amma antasonipihi, adapun dari tasonipnya, wa mu'alafatihi, dan susunannya, ya fahadis wala haraj ya, maka katakan saja wala haraj, dan tidak ada keberatan. Pama aksaruha wa ajwaduha, pama aksaroha wa ajwadaha, alangkah banyaknya dan alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Zakara tilmijuhu, telah menyebutkan tilmizuhu, murid beliau yang bernama Ad-Dawudi ya, atau Ad-Dawidi ya, Al-Maliki, annaha anafat ala khamsimi'ati musonafin ya, ini mencapai 500 susunan ya, 500 susunan. Wa qala Ibnu Iyas, berkata Ibnu Iyas ya, fi tarihihi, dalam tarikhnya, innaha balagot situmi'ati musonafin ya, sesungguhnya dia mencapai 600 susunan. Masya Allah, ini susunannya banyak sekali ini. Watana walat hadhil musonafat, dan melingkupi karangan-karangan ini ya, syatta ulumiddin, berbagai macam bidang keilmuan wal lughah, dan juga ilmu agama dan bahasa. Min fikhin wa hadisin, dari fikih, hadis, wa tafsirin, wa nahwin, nahwu juga ya, wa balaghatin, balaghah, wa adabin, adab, wa tarikhin, tarikh, wa kana ya sahibu mauhibatin, dan adalah beliau pemilik bakat syi'riyatin. Tuh, jadi pandai bersyair juga nih ya. Nah, kalau antum pandai bersyair, syair bukan nyair, ini nyair impun bukan. Ya, antum pandai bersyair itu sudah jadi insyaallah sudah memiliki bakat keulamaan itu. Mauhibatin syi'riyatin walahu bidzalika dawawin, beliau juga memiliki dewan. Ingat, dewan itu kitab susunan syiar. Sanes dewan itu, dewan pikiran apa? Dewan perwakilan rakyat ya. Nah, kadang ya di dewan perwakilan rakyat itu lebih kayak yang mewakili dibandingkan dengan rakyatnya, betul ya? Gitu kan? Kan kalau gitu biasanya wakil itu lebih rendah gitu ya. Nah, ini enggak. Justru si wakilnya itu malah lebih apa? Lebih kaya dibandingkan dengan rakyat yang diwakilinya. Gitu. Bukan, ini dewan itu buku kumpulan syair. Gitu. Nanti aja lah kita belajar tafsirnya ya.
Wa min musannafatihi, dan diantara musannafnya beliau ya susun fi ulumil Quran wa tafsir, enggak akan terjemahkan lah ya. Yang pertama al-itqan fi ulumil Quran, kemudian ad-darul mansur atau ad-durul mansur fi tafsir bil maksur. Lubabun Nukul, nah ini kitab ini nanti Lubabun Nukul masuk di sini, masuk di tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain ini ya, tafsir Jalalainnya kemudian di bawahnya ini Lubabun Nukul fi asbabin nuzul ya. Ogeriha ini ulumul Quran, masya Allah. Maka udah ini kurang, masya Allah. Wapil hadis syarif wa ulumihi. Apa nih? Tanwirul Hawalik fi Syarhil Muwatta Ibnu Malik, masya Allah. Al Jami'u Shogir fi Ahadisil Bashir An-Nadhir. Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Kemudian Zahrul Rabi ya. Alal ya Mujtabi ya, wa huwa syarhu li Sunanin Nasa'i, syarah Sunan Nasa'i. Kemudian Tadribur Rawi fi Syarhi Takribin Nawawi wa ghairiha. Masyaallah. Ini hadis. Fikih sekarang. Al-Asbah wa Nadhair fi Fiqhil Imam Syafi'i. Al-Hawi lil Fatawa, Adabul Futya, Al-Jami'u fil Faraid. Al-Azharul ya Buddah fi Fiqhi Rawdah wa ghairiha. Masyaallah. Ini fikih. Coba ini ya, lugoh fikih. Aduh ya Allah, saya orangnya asa leutik. Salah ya naon. Betul enggak ya? Kalau baca begini asa benar ya. Naonnya orang kalakuan deh. Coba ini para ulama ini ya. Dengan umur mereka yang ya 70 tahun, 80 tahun. Ya, kitabnya tadi lain kitab laletik itu ya. Kitab galalat deh. Ya Allah ya Rabbana, ratusan hal. Bari zaman hari itu can aya laptop. Can aya laptop, can aya komputer, kada sok nulis ge pakai tangan ini. Masya Allah. Ya, luar biasa kan? Makanya harus banyak-banyak baca kitab kayak gini nih. Ya enggak apa-apalah, ini buat penyemangat ya. Walaupun kita belum mampu seperti mereka, minimal gitu kan baca-baca kitab mereka tuh. Ulah ieu mah aya kitabna Korea macan. Fil lughah wa ulumiha, dalam bahasa dan ilmunya. Al-asbau nadhair an-nahwiyah, ta'riful a'jam bi hurufil mu'jam, al-faridah bin nahwi wa tasrif wal khatib. Bigikeun ka nahwu sorob kayaknya. Al-musyih fi ilmi nahwi ya, hamul hawami syarhi jami'il jawami ugiriha. Bitarojim ya, wa tabaqat. Nah ini tarojim biografi ya, tabaqatul hufaz, tabaqatul usuliyin. Ini tabaqat, ilmu tabaqat ya. Kemudian bughyatul wa'ah fi tabaqatin nuhah, tabaqatul muhaddisin wa ghiruha. Wa qatu bi al-Imam Suyuti rahimahullah sanata tisumiatin ahada asyarah atau ihda asyrata hijriyatan, tahun 911. Coba berarti berapa tahun umur beliau? Beliau tadi lahir tahun 849 ya, meninggal tahun 911. Berapa tuh? 66 ya? 66 tahun ya? Betul? Insya Allah. Jadi nggak lama sebenarnya, tapi Masya Allah dengan usia yang begitu. Nah itu ya, ini mukadimah saja untuk tafsir Jalalain ini. Jadi dua ya. Siapa tadi? Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Ya mudah-mudahan lah kita bisa mengikuti beliau-beliau itu ya, minimal maca kitabna ya. Kenanya ari nyusun mada ya minimal lah coba seumur hidup satu ini gitu, satu kitab bisa kita susun ya. Ya, atau ya kalau kayak ulama kita yang dekat-dekat lah Ustaz Aceh kan banyak juga kan ya. Gitu, banyak juga susunan beliau. Ya mudah-mudahan lah diberikan usia untuk bisa nyusun kitab ya. Itu dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita baca-baca kitabnya. Baca-baca kitabnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi al-hayatu
ya tahta atau ala hayatu ka ashabil Quran. Kita hidup sebagai apa? Sahibul Quran insyaallah, sahabatnya Al-Qur'an. Kenapa Cen? Kalau sahibul Quran teh? Nah, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Oh, itu ya. Can apal atuh macam-macam tafsirna gitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan yang mau menyalurkan donasi. Kita lagi wakaf ini ya, pembangunan pesantren. Tanahnya sudah ada. Oh ya, lupa nih nggak dimasukkan di PowerPoint. Ya, mangga lah yang mau wakaf silahkan. Bisa melalui Bank Mandiri dengan rekening 1310641220122 atau melalui BSI ya di 764966207 atas nama Yayasan Mata Hati. Konfirmasi ke Ana bisa atau bisa scan nih Chris ya, silahkan. Itu saja ya. Gimana? Cukup materi terjemahnya, mukadimahnya ya. Nanti insya Allah kita lanjut besok dengan apa ini ya, dengan surat Al-Fatihah. Dan minta nanti ada yang tilawah satu orang ya. Siapa yang tilawah, yang hafiz ya? Ustaz Ijaz boleh, Ustaz Ramdhani boleh, Ustaz Faisal boleh ya. Itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.